Oke, kita bahas satu persatu poin-poin yang cukup menarik. Jadi ada 3 parpol lama yang angkanya kemudian kalau kita anggap saja 4% itu adalah batas ambang parlemen, PAN, P3 dan Hanura. Apa kira-kira latar belakang ini kemudian tidak masuk ke angka di atas 4%? Mungkin kalau dari sisi carta politika sebenarnya ketika kita berbicara PAN dan P3 ini masih berbicara dalam ambang batas margin of error. Gitu. Jadi ini survei ada sekitar 2,19 atau 2,2% margin of error. Jadi ketika kita misalnya kita menganggap bahwa 4% itu ambang batasnya, PAN dengan 3,3 secara statistik dia tidak bisa disebut sebagai sudah di bawah parliamentary threshold. Jadi kalau saya lebih mengelompokkan ada PDIP, Gerindra, Golkar, kemudian PKB, Demokrat, Nasdem dan PKS itu yang bisa disebut aman. Kemudian ketika berbicara PAN, P3, PSI, Perindo, ini sebenarnya masih sangat berpeluang untuk lolos ketika kita masih berbicara. Ada peluang. Betul. Tapi kalau dengan analogi margin error tadi, bisa juga kemudian disebutkan bahwa misalnya Demokrat, Nasdem, PKS itu juga tidak aman karena margin of error. Iya, sebenarnya kalau menghitung secara statistiknya bisa seperti itu. Oke, Pak Sugeng silakan komentar. Belum aman loh kalau ada margin of error. 5,2 versi dari carta, kemudian kalau kita bandingkan dengan indikator 5,7. Ini angkanya membuat Nasdem lega, puas atau masih deg-degan Pak Sugeng? Iya, jadi begini. Kita kebetulan ini Partai Nasdem kali ini adalah pemilu kedua. Pemilu pertama kita sudah mengikuti tahun 2014 dengan juga sejumlah parameter yang kita bisa menjadi compare hari ini kan begitu. Jadi kalau kita merefer tahun 2014 juga sebagaimana dikemukakan Bung Arda tadi bahwa bagi Partai Nasdem memang kalau di survei nasional itu lebih pada partai ID. Bayangkan, 2014 yang lalu Partai Nasdem itu ketika menjelang pemilu di survei baru sekitar 2,2% saja. Tetapi hasil pemilunya dengan 36 kursi dari 560 anggota DPR RI waktu itu ya, itu kurang lebih 7%, hampir 7%, 6,5%. Jadi kalau dalam skala itu boleh disebut 7%. Jadi bandingkan dari survei 2,2 tapi dengan hasil kurang lebih 7%. Nah, karena memang masing-masing partai dengan karakteristiknya dan juga termasuk dalam hal ini faktor usia dan sebagainya, disadari kalau partai-partai baru itu relatif, partai ID-nya pasti relatif rendah dibandingkan dengan partai-partai yang sudah lebih dulu eksis. Maka strategi bagi Nasdem jelas tadi sudah kemudian disampaikan juga Bung Arda bahwa pertarungan parliamentary threshold 4% yang secara nasional kurang lebih jumlahnya 23 kursi, kali ini DPR RI secara keseluruhan tambah 15 menjadi 575. Jadi kalau 4% dari 575 artinya adalah untuk lolos partai itu harus punya anggota DPR terpilih 23 kursi yang mewakili ya 23 dapil bisa jadi, atau ada dapil-dapil tertentu yang bisa saja 2. Nah inilah pertarungannya dari 80 daerah pemilihan secara nasional.